Halo semuanya, kembali lagi di podcast Primo Talk. Saya Claudia, host yang akan memandu podcast ini selama beberapa waktu ke depan. Di episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik, utamanya nih bagi para orang tua. Karena yang kita akan bahas kali ini adalah tentang kecerdasan anak. Tema fullnya nih adalah kenali kecerdasan anak sejak dini bersama psikolog anak. Kadang orang tua itu bertanya-tanya, anak saya nih aktif banget, apakah itu salah satu tanda kecerdasan? Atau anak saya nih kenapa ya sulit fokus kalau lagi belajar? Apakah ada yang salah? Atau justru itu apakah bibit-bibit Albert Einstein gitu? Terus ada juga yang bertanya, kapan ya saya nih bisa membawa anak saya ke psikolog anak gitu. Nah, untuk membahas itu semua, kita sudah kedatangan, sudah hadir di studio psikolog anak dari Primaya Hospital Bekasi Utara, Ibu Mayang Gita Mardian, SPC, MPC, psikolog. Halo, salam kenal. Salam kenal Ibu Mayang. Apa kabar? Saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Mayang apa kabar? Sehat juga. Sehat juga ya. Oke, terima kasih ya Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Primo Talk hari ini. Senang banget ya diundang ke sini. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ini pokoknya kita akan bahas tentang kecerdasan anak ya Bu ya. Betul sekali. Baiklah kalau begitu. Kalau mendengar kata kecerdasan anak, biasanya orang tua itu langsung terfokus ke nilai akademis, nilai di sekolah, atau terfokusnya justru ke ranking lagi-lagi akademis. Betul. Karena kan kayak kecerdasan akademis. Jadi sebenarnya Bu, kecerdasan anak tuh apa sih? Iya. Nah, ini benar sekali ya. Jadi seringkali kalau masyarakat awam ya, kita sendiri nih pas zaman-zaman kita kecil, orang yang pintar, yang kayak gimana sih, yang cerdas, yang kayak apa, biasanya dilihatnya nilainya ranking berapa di sekolah, nilai matematikanya, bahasa Inggrisnya bagaimana, ya kan? Jadi sepertinya termnya jadi sempit gitu. Padahal kecerdasan sendiri tuh luas. Kecerdasan nggak bisa hanya diukur dari akademik aja, dari ranking aja. Jadi sebenarnya kecerdasan itu kapasitas mental ya, untuk yang mengukur berbagai aspek kecerdasan, seperti misalnya daya ingat, penalaran, kemampuan berkonsentrasi, fokus atensi, bahkan sampai ke kemampuan sosial. Itu juga termasuk dalam kecerdasan. Jadi tidak semata-mata hanya dari nilai ranking atau pada bidang tertentu saja, tapi sebenarnya lebih ke menyeluruh. Bahkan sampai ke penyesuaian diri pun itu bisa termasuk ke dalam kecerdasan. Seperti itu dong. Baiklah, jadi sebenarnya nggak hanya akademik, tapi tadi yang sudah dijelaskan Ibu Mayang ya, range-nya memang sangat luas. Betul. Oke, selanjutnya nih, kapan sih kira-kira orang tua itu bisa membawa anaknya untuk konsultasi ke psikolog anak? Di usia berapa sih anak itu bisa dikonsulkan? Karena kan ada anak yang masih kecil gitu, orang tuanya berpikir, sepertinya anakku masih terlalu baby untuk dikonsulkan, atau mungkin udah remaja-remaja tanggung gitu. Jadi kan, anakku nih kayaknya udah terlalu telat untuk dikonsulkan ke psikolog anak. Jadi adakah usia-usia tertentu yang gitulah ibu tahu ya? Iya. Jadi umur berapa paling bagus anak-anak dibawa ke psikolog? Betul. Atau umur berapa saja sih anak-anak bisa dikonsultasikan ke psikolog? Sebenarnya anak-anak itu yang bisa ditangani oleh psikolog anak bisa bahkan dari umur 0 ya, sampai 18 tahun. Tapi rata-rata di usia 1 sampai 2 tahun sudah mulai bisa dikonsultasikan lebih jauh berkaitan dengan perkembangan. Apakah ada keterlambatan perkembangan baik dari segi misalnya bahasa, aspek kognitifnya dia, kemampuan sosialnya dia, motoriknya, apakah ada masalah, itu bisa di-screen sebenarnya dari anak-anak di anak-anak usia balita itu udah bisa. Kemudian nanti naik lagi nih, kalau misalnya di usia 3-5 tahun, banyak juga yang datang, biasanya kaitannya dengan anaknya udah siap buat masuk TK belum ya, atau masalah perilaku, anaknya masih sering pukul nih, padahal umurnya sudah 4 tahun misalnya. Dan bisa di usia-usia selanjutnya juga, misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, berkaitan dengan pertemanan, berkaitan dengan penyesuaian diri, terus sampai anak itu di usia 18 tahun itu bisa dibawa ke psikolog. Jadi tidak ada kata terlambat untuk konsultasi di usia berapapun itu tepat. Jadi orang tua Mahmud ini tidak perlu khawatir ya. Iya. Bisa langsung dibawa aja ke psikolog. Iya, konsultasi.
Baiklah kalau begitu. Selanjutnya ini kalau boleh tahu ya Ibu ya. Kasus-kasus apa aja sih yang sering Ibu tangani? Oke, jadi kalau kasus-kasus yang paling sering masuk ya untuk ditangani keluhan-keluhan orang tua kalau di bawah usia 5 tahun, paling banyak itu tentang kemampuan berbahasa. Kok anaknya misalnya umur 2 tahun lebih tapi belum bisa merangkai dua kata dalam kalimat ya gitu. Belum bisa berkomunikasi dengan lancar. Atau misalnya kaitannya dengan dia di rumah baik-baik aja nih perilakunya. Ternyata begitu masuk sekolah baru kelihatan kok anaknya seperti kurang fokus, kurang konsentrasi atau bermasalah dengan perilaku lainnya seperti misalnya agresif ke teman-temannya saat bersosialisasi. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang di atas 6 tahun, 6 sampai 12 tahun paling banyak itu berkaitan dengan sekolah, dengan kemampuan belajar. Biasanya kok kayaknya anaknya nggak terlalu bisa konsentrasi dalam waktu lama ya, jadinya nilai-nilainya turun. Atau misalnya kok ternyata anaknya kayak punya gangguan fokus dan konsentrasi ya gitu. Atau kaitannya dengan pertemanan nih banyak juga. Mendekati 12 tahun banyak juga yang kaitannya dengan pubertas. Jadi mulai sering marah-marah, terus kok jadi lebih susah diajak komunikasi. Itu untuk 6 sampai 12 tahun, Dok. Untuk di atas 12 tahun sampai 18 tahun kaitannya dengan pertemanan paling banyak, dengan komunikasi dengan orang tua, dengan perilaku-perilaku yang berisiko, misalnya ikut-ikutan pergaulan ya, atau misalnya yang berkaitan dengan minat bakat. Itu juga sering muncul di usia 12 tahun ke atas. Seperti itu. Baiklah, jadi ya itu lagi-lagi kasus-kasusnya itu sebetulnya sangat beragam ya Bu ya. Oke lah, lalu nih Bu, kalau misalkan orang tua nih sudah membawa anaknya untuk dikonsultasikan ke psikolog anak, biasanya layanan-layanan apa sih yang ditawarkan oleh psikolog anak ini? Jadi untuk orang tua yang ingin mengkonsultasikan anaknya ke psikolog, banyak yang bisa dilakukan sebenarnya layanannya, mulai dari konsultasi, kemudian assessment. Assessmentnya juga bisa berkaitan dengan tes IQ, misalnya tes kecerdasan, tes minat bakat, tes kesiapan sekolah untuk anak-anak yang mau masuk SD tapi orang tuanya atau ada keluhan dari guru kok kayaknya dia beneran udah siap belum ya untuk sekolah. Nah, itu bisa diakses sebetulnya untuk kita bisa lihat kesiapan sekolah dan kemampuan belajarnya dia. Lalu yang bisa ditawarkan juga adalah misalnya konseling untuk biasanya rata-rata di anak-anak yang remaja ya, konseling yang dia butuh untuk bertukar pikiran, yang dia butuh untuk diperbaiki cara berpikir dalam menghadapi masalah misalnya, atau untuk bersosialisasi dibutuhkan skill-skill baru, itu bisa dilakukan dalam bentuk konseling juga gitu. Selain itu, untuk kasus-kasus yang lebih menantang, misalnya yang berkaitan dengan trauma atau misalnya yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, itu bisa dilakukan brain spotting terapi. Apa itu Bu? Ya, brain spotting terapi itu bagaimana seseorang diintervensi untuk bisa memproses hal-hal yang traumatis untuk dia yang mengganggu fungsinya dia di saat ini dengan fokusnya itu di arah pandang mata. Jadi nantinya itu treatmentnya ada psikolog atau terapisnya itu hadir untuk mendampingi, untuk menemani dia untuk menghadapi hal-hal yang pengalaman-pengalaman traumatis dia itu tuh dibuka gitu kan melalui arah pandang mata. Jadi nanti ada stimulusnya yang kita berikan. Seperti itu. Keren banget sih. Aku juga jadi pengen coba. Aku pengen coba, tapi aku sudah bukan kanak-kanak ya. Selanjutnya, bila mana ada anak-anak yang ingin ke psikolog anak, tapi nggak mau ditemenin orang tuanya, jadi pas sesi konseling orang tuanya disuruh keluar gitu, boleh nggak? Bisa nggak? Tergantung umurnya juga, bisa aja gitu, dan tergantung case-nya ya. Pada beberapa case, kadang orang tua tanya gini sebelum konsultasi, nanti tuh diapain sih, nanti gimana, karena yang mau dikonsultasikan tuh keluhannya tuh lumayan sensitif gitu, sedangkan masa bareng sama anaknya gitu kan. Jadi biasanya nanti kita lihat dulu nih case-nya apa, keluhannya apa, ntar nanti ada masanya sesinya tuh dengan orang tuanya dulu, anaknya di luar, nanti ada sesinya khusus dengan anak saja. Nah, khusus untuk anak-anak yang remaja yang sudah mulai aware sama dirinya, sudah mulai tahu sudah mulai
mulai bisa ngeh gitu ya sama penilaian-penilaian lingkungan di sekitarnya dia, itu biasanya kita juga ada confidentiality sebenarnya kan. Jadi kita juga supaya untuk bangun trust juga bahwa dia bisa cerita dan kerahasiaan anak itu juga kita jaga. Biasanya saat sesi itu kita juga tanya gitu, dari semua yang kamu ceritain ke saya bisa simpan kecuali 3 hal. Kalau misalnya ada yang ada hal buruk yang mau menimpa kamu, misalnya ada orang mau menyakiti kamu, atau kamu mau menyakiti orang lain, atau orang lain ada orang lain menyakiti kamu, menyakiti orang lain, atau kamu mau menyakiti diri sendiri, itu nggak bisa dijaga kerahasiaannya ya. Jadi walinya tetap harus tahu. Karena juga anak-anak ini kan di bawah orang tua nih perwaliannya, jadi kita juga edukasi anaknya bahwa kamu bisa cerita apa aja, tapi aku tetap harus ada yang disampaikan sebenarnya ke orang tua secara umum. Dari semua yang kamu sampaikan, ada nggak sih yang nggak boleh dikasih tauin? Itu biasanya nanti kita proses dulu ya, istilahnya nego juga sama si remajanya ini nih. Biasanya remaja nih yang paling sensitif, tapi tetap orang tua karena masih menjadi wali anak itu pada hal-hal yang krusial itu tetap kita akan informasikan dengan pengetahuan anak. Baiklah kalau begitu. Jadi sebenarnya rahasia juga bisa dijaga, tapi tadi dengan poin-poin yang sudah dijelaskan itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih Bu Mayang, aku mau nanya, kasus apa sih yang paling berkesan yang pernah Bu Mayang tangani? Jadi menurut aku ya agak susah pertanyaannya, karena semua kasus tuh beda-beda banget nih, beda-beda banget. Semuanya berkesan, semuanya unik-unik, tapi saya pikir ada sih beberapa yang case-nya lumayan membuat saya jadi ter-challenge ya gitu, secara keilmuan juga. Misalnya kasus-kasus yang berkaitan dengan self harm pada remaja ya, perilaku menyakiti diri sendiri yang orang tua awalnya nggak tahu gitu, ternyata baru belakangan tahu. Misalnya kok ternyata di di kamar anak saya suka ada tisu, ada bercak-bercak darahnya, itu apa, tapi anaknya nggak pernah mau bilang misalnya. Nah ternyata setelah digali ada perilaku menyakiti diri sendiri dari anak itu. Nah penyebabnya kan macam-macam ya, ada karena kecemasan, ada karena dia stres, ada dan lain-lainnya lah, banyak. Nah itu biasanya sih kasus-kasus yang lumayan menantang untuk ditangani. Kalau pada kasus-kasus seperti itu kan kayaknya nggak mungkin satu kali pertemuan langsung selesai gitu ya Bu ya. Biasanya tuh kalau kasus-kasusnya seperti itu butuh berapa lama? Mungkin berapa bulan range-nya, atau mungkin tahunan, itu berapa lama Bu untuk menyelesaikan itu? Sebenarnya sangat sulit ditentukan gitu, tergantung dari kooperatif atau tidak pasiennya, si anaknya itu sendiri. Kemudian kita lihat di lingkungannya, misalnya orang tuanya juga seberapa bagus attachment atau kelekatan dengan anak, dan kemampuan komunikasi ke anaknya juga, karena ini kan perilakunya lumayan berisiko ya, perilaku berisiko ya. Jadi kita kan harus koordinasi juga nih dengan orang tuanya. Nah seberapa mampu nih, trustnya juga gimana nih antara anak ke orang tuanya gitu. Kemudian juga seberapa anaknya mau terbuka. Banyak juga yang datang itu belum mau ngobrol, jadi masih butuh ada bondingnya dulu. Nah itu nggak bisa ditentukan berapa lama, tapi nanti kita bisa lihat gitu kecenderungannya. Kalau misalnya ternyata kok ini perilakunya lebih cenderung mengkhawatirkan ya, mengkhawatirkan tingkat tinggi nih, itu ada kemungkinan untuk dirujuk. Biasanya kalau misalnya yang sudah cukup lama kondisinya seperti itu, sudah ada penanganan, kita koordinasi dengan orang tua di rumah. Kadang-kadang pun kita ada beberapa yang perlu untuk bersurat misalnya dengan sekolah gitu ya, atau melalui orang tua dengan sekolah. Ternyata tidak banyak perubahan atau semakin memburuk kondisinya, itu kita ada seringkali kolaborasi juga dengan psikiater ya gitu. Jadi untuk bisa dipantau apakah ada gangguan-gangguan lain yang mendasari, entah itu misalnya gangguan kepribadian atau hal-hal yang lebih ekstrim lah pada individu yang butuh penanganan, misalnya penanganan lanjutan, intervensi yang lebih dalam, obat dan lain sebagainya. Baiklah. Tadi nih Bu, yang spesifik kasus yang tadi kan berarti misalkan orang tuanya di awal tuh nggak ngeh nih kalau anaknya itu ada kecenderungan untuk melakukan si self harm tadi itu lah Bu. Berarti si orang tua itu awalnya membawa anaknya ke psikolog anak tuh kasusnya apa Bu? Apa
karena ini anak kayak diem-diem aja atau komunikasi dia dan biasanya karena belakangan terlihat ada perubahan perilaku. Misalnya lebih menarik diri ya anaknya, atau yang tadinya dia suka melakukan kegiatan apa, nah ketertarikannya kok jadi kurang ya, kok dia jadi udah nggak menjalani hobinya, kok kelihatan lebih murung biasanya, atau justru lebih keluar tuh, justru lebih agresif anaknya, kok jadi lebih gampang marah-marah. Dan ada juga yang kecurigaannya misalnya itu tadi nemuin tisu misalnya di sekitar kamar anaknya, kok ada bercak-bercak, atau anaknya kok selalu pakai tangan panjang, udah nggak pernah pakai tangan pendek. Makanya orang tua juga perlu ya, anak-anak yang remaja untuk dipegang badannya, dipegang kulit anaknya, pegang tangannya, untuk kita juga sekedar ngecek gitu ya, di balik bajunya ini ada luka-luka atau enggak. Biasanya remaja-remaja itu kan berisiko ya, mereka ada kecenderungan gitu untuk stres tinggi, atau dia ngikutin tren tertentu, itu kadang-kadang juga kayak gitu dok gitu. Jadi sering-sering untuk dicek anaknya badannya, misalnya pas mau berangkat sekolah salim lihat tangannya, mau lagi tidur coba dicek gitu sih. Baiklah, itu sih yang biasanya kelewat tuh kayaknya itu ya Bu ya, dari orang tua. Apalagi kalau orang tuanya tuh dia pekerja, jadi ya udah jarang ketemu sama anaknya, pagi-pagi udah berangkat ke kantor, nanti pulang mungkin anaknya udah istirahat juga kan. Jadi ya memang inilah pentingnya untuk mengonsultasikan segala keluhan itu tadi yang sudah disebutkan ke psikolog anak, utamanya psikolog anak di PHBU. Ibu Mayang. Iya, karena kan ini juga terkait sama kecerdasan ya dok, gitu, kecerdasan emosional juga kan, gimana dia mengelola emosi, gimana seorang anak itu bisa menyesuaikan diri dengan stresor yang ada di sekitarnya dia gitu. Nah ini semua berkaitan juga sama kecerdasan. Jadi kecerdasan tadi balik lagi ke awal, enggak cuma sekedar akademik, kita juga fokus pada kecerdasan emosional anak, dia seperti apa apakah bisa menangani masalah-masalah sekitarnya atau enggak, seberapa resilient dia. Nah itu bisa dikonsultasikan kalau misalnya mulai ngelihat, aduh kok kayak ini dia ada perubahan perilaku ya, ada perubahan kebiasaan ya, itu bisa dikonsultasikan juga. Nah itu ya Mahmud sekalian, Ibu Mayang psikolog PHBU. Nah Ibu Mayang, ada nggak 5 patah 6 patah kata untuk orang tua di luaran sana yang masih ragu nih untuk membawa anaknya konsultasi ke psikolog anak? Ya intinya sih tidak ada kata terlambat untuk mengkonsultasikan masalah tumbuh kembang pada anak. Kadang-kadang pun gak usah nunggu masalah untuk bisa konsultasi, untuk sekedar sharing, untuk cari tahu informasi, itu juga boleh banget gitu. Apalagi kalau memang ternyata ada permasalahan tumbuh kembang. Jadi makin kita cepat untuk mendapatkan informasi, makin cepat juga intervensi bisa dilakukan. Jadi optimalisasi perkembangan anaknya juga semakin bagus. Gitu. Jadi tidak ada kata terlambat untuk mengkonsultasikan diri. Itu dia 5 patah katanya ya Ibu. Tadi penjelasan yang sudah diberikan Ibu Mayang nih betul-betul luar biasa, sangat-sangat insightful, ilmunya jujur masuk ya Bu ya. Aku sangat senang tadi berbincang-bincang dengan Ibu Mayang. Terima kasih banyak Ibu Mayang atas sharing ilmunya. Semoga orang tua di luaran sana sudah menangkap tadi saripati dari pembicaraan kali ini. Tidak ada kata terlambat untuk membawa anak-anak Anda semua konsultasi ke psikolog anak. Boleh langsung segera dikonsultasikan saja ke Ibu Mayang di PHBU. Terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Sampai ketemu di ruang konsultasi ya. Dadah.